Bersorak untukmu terus mendukung timnas Jepang mewakili Piala Dunia 2026. Kyogo menyala akhirnya kembali. Orang Indonesia jangan datang ke sini untuk berkomentar. Nikmati saja akun-akun orang Indonesia. Terlalu banyak akun yang menyebalkan. Hanya tinggal beberapa hari saja timnas Indonesia akan menjamu timnas Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sejumlah persiapan pun tampaknya mulai digencarkan kedua tim untuk bisa mencapai target masing-masing dari hasil pertandingan nantinya. Bermain di kandang sendiri menjadi salah satu poin plus bagi skuad Garuda dalam laga kali ini, sebab supporter yang datang akan terus memberikan semangat hingga meneriaki yel-yel tiada henti. Rencana laga Indonesia versus Jepang di SBK rencananya akan digelar pada Jumat 15 November 2024. Skuad Garuda pun memiliki target yang harus dicapai, yakni dengan paling tidak mendapatkan skor imbang. Hal ini karena Jepang juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan, apalagi tim asuhan Hajime Mariyosu ini menjadi pemuncak klasemen grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga yang telah dijalani, Jepang sudah mengantongi 10 poin dan membuat mereka menduduki peringkat 1 dalam klasemen grup C. Sementara Indonesia masih tertinggal jauh dengan perolehan 3 poin sehingga menduduki posisi kelima. Dari 4 laga tersebut, Jepang juga baru 1 kali mendapatkan skor imbang, yaitu saat melawan Australia di pertandingan keempat. Hasil itu membuat Mauricio dalam sebuah konferensi pers mengatakan bahwa timnya ingin menjaga agar lebih banyak menciptakan peluang daripada saat bermain melawan Australia. Kami ingin menjaga lawan kami agar tidak bisa mencetak gol dan serta menciptakan lebih banyak peluang daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, ujar Hajime. Tak hanya itu, dalam konferensi pers yang sama, Mauricio juga menyinggung soal pemain Jepang yang harus lebih menyiapkan mental, sebab diyakini oleh pelatih berusia 56 tahun itu bahwa timnas Indonesia akan memberikan tekanan bagi timnya saat bermain di GBK nanti. Hasil tekanan pun tak datang hanya dari pemain Sintayong, tetapi juga para supporter timnas Indonesia yang hadir ke stadion. Pemain Jepang harus mempersiapkan mental agar bisa bermain dengan tenang dan agresif meski mendapatkan tekanan yang diberikan para supporter, sambung pelatih kelahiran tahun 1968 itu. Berikut komentar rakyat Jepang yang jelang pertandingan Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Gelora Bung Karno 15 November 2024. Bersorak untukmu terus mendukung timnas Jepang mewakili Piala Dunia 2026. Kyogo menyala akhirnya kembali. Orang Indonesia jangan datang ke sini untuk berkomentar. Nikmati saja akun-akun orang Indonesia. Terlalu banyak akun yang menyebalkan. Kapten Endoko, tolong saya, mohon untuk mengkoordinasikan adik-adikku. Nagatomo adalah satu-satunya pemain belakang kiri. Apakah dia akan membuatnya menjadi sayap belakang di 3 belakang dan menempatkan pemain yang pintar? Aku
Aku ingin segera memanggil Ryoto Kawasaki untuk bermain di timnas. Aku ingin dia kembali berjaya. Untuk semua pemain yang terpilih, silakan datang dan bertarung sebagai perwakilan Jepang Samurai Biru. Kami mendukung Anda dari Jepang. Bagaimana cederanya itu? Apakah sudah berhasil sembuh? Apakah dia bisa bermain kembali? Aku sangat senang melihat kembalinya Furuhashi. Gunakan Junya itu di starting line up. Sayang kalau tidak digunakan. Bagaimana dengan memilih Takai, Akuru, dan Haishoku dan atas Chase? Dan apakah Ohashi layak diwakili dalam konten itu? Aku merasa seperti aku masih lebih suka memanggil Machino dan Osaka. Haishiko belum sebulan sejak dia bisa bersaing lebih baik dari Watanabe Suna. Poichi misterius memanggil latihan Gaspo Hapeko. Aku ingin pelatih Hasabe berubah menjadi seorang yang membuat pelatih Morio di bangku cadangan sebagai pendukung dan memeriksa permainan di stand dengan Navani San dan Seto-san. Ketika timnas Indonesia Jepang kalah jumlah dalam pertandingan, pelatih Horoshobu terlalu mempertimbangkan menjadi terlambat untuk menggantikan pemain. Menurut saya lebih baik ada coach Hasabe di samping yang bisa memberikan saran pada coach Moriho dalam situasi seperti ini. Saya pikir atlet nasional harus merasa lebih nyaman memiliki pelatih Hasabe di pihak mereka yang memberikan instruksi yang akurat. Apakah kita perlu memanggil Furuhashi sebagai perwakilan kita saat ini menjadi striker? Furuhashi adalah pemain yang hebat, tetapi saya pikir taktiknya sempit. Saya pikir lebih baik memanggil mesin yang pernah saya kunjungi di Jerman, dan sejak Cici Henry beraksi, saya pikir penting untuk melakukannya. Karena Ueda lagi cedera, saya kira panggilan Furuhashi adalah panggilan yang tepat. Kekuatan dan kecepatan skor Furuhashi adalah yang terbaik dalam representasi. Namun sudah diketahui bahwa sistem dan taktik Poichi dalam belum cocok untuk era Poichi Jepang pertama. Tidak mungkin kau hanya menyebutkan tetapi bukan bangku. Aku ingin melihat beruang yang berlari kencang di sayap kiri, tetapi mereka tidak benar-benar menyatukan. Aku ingin melihat beruang yang kencang di wingback yang benar. Selain itu, dengan sistem yang sekarang saya pikir akan sulit menggunakan beruang. Secara pribadi saya ingin melihat Denaru Maeda. Ayase, tolong segera pulih dari cedera yang cepat, dan Furuhashi datang. Aku menantikan permainannya. Tolong, jika Anda memanggil Furuhashi, maka mainkanlah dia. Selamat atas kembalinya Kyoko. Furuhashi ada di sini. Semoga sukses tim nasional Jepang. Aku tidak sabar untuk melihat Junya itu dan Nuira. Jadwal pertandingan sampai tahun depan menyala. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung timnas Jepang. Pak Junya dan Pak Nenek, kedua sayap yang sangat bagus. JFA juga mengerti permintaan dan kepentingan Junya itu. Aku ingin melihat kedua sayap terkuat di starting line up di seri November. Pengen lihat kombinasi Keiko Nakamura juga. Menantikannya. Ya, aku tahu itu, tapi dibandingkan dengan seberapa bagus pertandingan Bahrain dan Saudi, saya masih kesal dengan betapa lambatnya penggantian points di pertandingan Australia yang diambil pada beberapa waktu lalu. Tidak bisakah Asia takut dengan bicara tentang 8 besar dan kejuaraan? Dua sayap itu Mairo mundur dan itu pengecut. Masih ada orang seperti kamu. Saya tidak seharusnya menonton bola. Maksud saya, orang yang mengatakan itu tidak berhak untuk mendukung mereka dan tidak berhak untuk berbicara tentang sepak bola atau tidak butuh penggemar seperti kamu.
tidak menghormati Puig yang berakhir dengan gol sendiri tanpa skor di kandang melawan tim yang baru saja mengganti manajernya. Dari Cina ke Australia, kekuatan melawan semakin baik. Mari kita lihat hasil kualifikasi akhir sebelum berkomentar lagi. Ayo tambah hasil ilmu sepak bola karena fans perlu menjadi fans mencapai papan besar. Kekuatan skorku semakin rendah jika kita tidak bisa menang secepat ini. Itu hanya mimpi abang besar di Piala Dunia lainnya. Seperti yang mereka katakan, semoga aku bisa menonton seluruh pertandingannya. Ayo Juniarto. Sayang cuma orang kaya yang bisa ke Indonesia. Kedua sayap adalah yang terbaik. Dua sayap Jepang menyala.